Baik, selamat pagi Pak Rifki dan juga bapak-bapak tim konversi MBKM MSIB untuk S1 Prodi S1 Teknik Mesin. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya diizinkan untuk mempresentasikan presentasi saya, yaitu mengenai program MBKM Studi Independen FVA bersama CADFEM. Dengan saya sendiri, Abraham Salah Proton Tauruk, dengan NIM 2105012114013, dan di sini saya mengambil fokusnya itu FEA, yaitu Finite Element Analysis. Nah, lanjut saja ke slide berikutnya, yaitu mengenai outline yang akan saya bahas atau yang akan saya paparkan, yaitu mengenai materi pembelajaran selama kurang lebih 4 bulan magang studi independen. Lalu yang berikutnya adalah mengenai simulasi, yang berikutnya juga mengenai sertifikat yang nantinya akan saya tunjukkan di akhir presentasi. Nah, jadi terkait materi pembelajaran, materi yang dipelajari pada program CADFEM MSIB Kamus Bertaji ini ada 11 materi ya. Yang pertama ada Stress Analysis in Solid Mechanics, yang kedua ada Strain in Deformation Analysis, yang ketiga ada Volumetric and Deviatoric, yang keempat ada Stress and Local Equilibrium, yang kelima ada Linear Elastic Materials, yang keenam ada Thermal Strain, yang ketujuh ada Structural Non-Linearity, yang kedelapan ada Large Deformation, 9 Structural Dynamics, 10 Modal Analysis, dan yang 11 Time Domain Dynamic Problems. Lanjut saja, kita langsung ke slide pertama, yaitu mengenai Stress Analysis in Solid Mechanics, dimana kita perlu tahu dulu sebenarnya mechanics itu apa sih. Ya, mekanik itu adalah mempelajari mengenai interaksi antar benda-benda. Ya, bisa jadi dari benda ke benda atau dari input dari suatu beban. Dan pada solid mechanics itu ada rigid body dan ada flexible body, dimana rigid body itu adalah bisa gampangnya itu kita bilang itu adalah sebuah benda kaku, sedangkan flexible body adalah benda deformable, yang artinya benda kaku ini lebih rentan untuk tidak berubah bentuk ya, dan tidak berubah volume, jadi posisinya tuh tetap gitu, karena ya gitu, kaku dia, rigid body. Lalu untuk yang fleksibel itu lebih ke tegangan dan regangannya itu bisa berdeformasi baik dari bentuk maupun volume. Terus untuk kita menganalisis dari solid mechanics sendiri, tentunya ada yang perlu kita persiapkan, yaitu kita menemukan dulu masalah atau pendefinisian masalah sebagai engineer, juga memikirkan akan material, dimensi, serta konsep yang ingin kita bawakan dalam analisis ini. Engineer juga nantinya akan membuat geometri serta akan menggunakan software simulasi untuk mensimulasikannya. Problem solved by numeric atau biasa disebut metode numerik dapat digunakan sebagai engineer untuk melihat apakah hasilnya sesuai atau tidak dengan mungkin dari standar atau mungkin dari hasil-hasil yang sebelumnya sudah dicoba atau sudah di running. Hal-hal penting juga yang harus kita perhatikan, yaitu yang seperti tadi saya bilang, harus kita tahu dulu material dan interaksinya itu seperti apa. Terus kita harus tahu juga geometrinya tuh kayak gimana, dan pembebanannya tuh yang akan nanti disimulasikan tuh seperti apa. Salah satu metode yang dapat dilakukan yaitu metode Finite Element Analysis atau FEA. Finite Element Analysis ini adalah sebuah metode numerik yang menyelesaikan permasalahan engineering dengan membagi model yang dianalisis menjadi elemen-elemen kecil dan menyelesaikan sebuah set persamaan untuk masing-masing elemen, seperti yang bisa dilihat pada connecting rod yang di kiri ya, bike crank yang di kiri, yang ada hexaedral elements dan tetrahedral elements. Ya, itu adalah bentuk dari elements ya, dari meshing lebih tepatnya, untuk simulasi di software ANSYS ini, dimana struktur itu bisa jadi elemen dan nodes itu adalah titik-titiknya, seperti yang bisa dilihat pada gambar. Elemen itu saat titik-titik jadiin satu, dan mesh adalah gambar kotak-kotak yang adalah nodes dan elements. Jadi mesh itu gabungan dari nodes dan elements ini, sedangkan nodes itu adalah titik-titik pada gambar yang bisa kita lihat pada layar. Lalu yang terakhir yaitu mengenai governing equation ya.
Itulah persamaan yang paling umum untuk mekanika benda padat, dan persamaan gerak untuk dapat dideformasi yang mengikuti hukum gerak kedua Newton dengan asumsi di mana persamaan ini dapat disempurnakan atau diubah dalam berbagai bentuk untuk menangani berbagai jenis analisis. Tentunya kita juga harus mempersiapkan untuk tadi yang saya sampaikan mengenai metode numeriknya atau simulasi komputernya, itu kita perlu persiapkan geometri deformasinya dan juga transisi gaya, yang adalah kalau untuk transisi gaya itu adalah tegangan dan juga regangan. Sebelumnya itu untuk materi stress analysis in solid mechanics. Lalu yang berikutnya adalah strain in deformation analysis. Strain dalam analisis deformasi adalah sebuah pengukuran perubahan bentuk atau ukuran suatu material ketika mengalami gaya eksternal. Strain menunjukkan sejauh mana material dapat meregang atau terkompresi relatif terhadap ukuran aslinya. Dan dalam analisis deformasi, strain itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu strain elastik atau elastic strain dan plastic strain, di mana elastic strain terjadi ketika material mengalami deformasi sementara, mana setelah gaya eksternal dihilangkan, material tersebut dapat kembali ke bentuk semulanya. Sedangkan untuk plastic strain adalah gaya yang diterapkan pada benda atau material itu melebihi batas elastis material tersebut, sehingga menyebabkan deformasi permanen, atau bisa dibilang elastic strain ini saat bendanya sudah berubah bentuknya dapat kembali seperti semula lagi. Namun kalau plastic strain ini bendanya sudah diberi beban atau segala macamnya itu yang dapat merubah bentuknya, saat plastic strain ini bendanya tidak mengalami atau tidak berubah kembali seperti bentuk semulanya. Lalu ada engineering strain, dan rumusnya bisa kita lihat di layar. Engineering strain dan true strain. Engineering strain atau regangan rekayasa dapat dapat didefinisikan sebagai rasio antara perubahan panjang dan panjang aslinya, dengan catatan untuk setiap langkah selama deformasi perubahan itu bersifat seragam sehingga menghasilkan deformasi tetap. Seperti yang bisa dilihat juga mengenai true strain. True strain adalah regangan sebenarnya, atau yang dapat diartikan perubahan panjang terhadap panjang sesaat. Deformasi berlangsung terus-menerus, bukan bertahap. Itu yang bisa dilihat pada grafiknya juga ya. Buat engineering strain itu grafiknya yang warnanya biru, yang bertahap. Kalau yang true strain itu adalah yang garisnya lurus terus, dimana seperti yang saya jelaskan, perubahan panjangnya itu terhadap panjang sesaat, bukan yang terdeformasinya secara terus-menerus dan bukan bertahap. Nah, dalam desain dan analisis mekanis, atau bisa dibilang pada strain in deformation analysis, titik kegagalan material atau material failure itu merupakan titik putus atau titik fraktur, bergantung pada tujuan desain. Kegagalan material dapat didefinisikan sebagai terjadi ketika titik luluh atau yield atau sejumlah distorsi tertentu tercapai, bisa dilihat pada material failure ya. Untuk ada yield strain dan yield ultimate tensile stress, seperti yang bisa kita pelajari pada mata kuliah struktur dan sifat material ya, dimana pada titik fracture atau titik material failure seperti yang dapat dilihat di layar, itu artinya material tersebut sudah mengalami deformasi plastis ya, tidak bisa kembali ke posisi semulanya, dan itu adalah titik dimana titik kritisnya sudah tercapai dan tidak dapat kembali lagi seperti sebelumnya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu volumetric dan deviatoric, dimana volumetric dan deviatoric behavior adalah konsep penting dalam analisis deformasi yang menggambarkan bagaimana material merespon tegangan dan perubahan bentuk di bawah berbagai kondisi, dimana tegangannya itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu deviatoric component dan volumetric component, dimana volumetric artinya berubah dengan berubah volumenya atau volumenya ikut berubah, sedangkan untuk deviatoric component adalah tegangan yang tidak merubah dari volumenya sendiri. Jadi volumetric behavior juga berkaitan dengan perubahan volume dari suatu material ketika mengalami tekanan atau tegangan, seperti yang saya sampaikan tadi.
terjadi ketika material mengalami deformasi yang menyebabkan perubahan dan dimensi secara keseluruhan tanpa memperhatikan arah spesifik. Untuk deviatorik berhubungan dengan perubahan bentuk juga atau shear deformation tanpa adanya perubahan volume. Ini berkaitan dengan deformasi yang menyebabkan distorsi atau perubahan bentuk tanpa memperbesar atau mengurangi volume total. Dan untuk contohnya tuh kayak bisa dilihat ya pada tutup botol pada tutup botol gelas dan juga pada bantal ya, seperti yang bisa dilihat. Kurang lebih itu untuk volumetric dan deviatorik. Lanjut ke stress and local equilibrium. Dalam rekayasa struktural, tegangan atau stres adalah salah satu parameter kunci yang sangat penting untuk dianalisis guna untuk memastikan integritas dan keamanan suatu material atau komponen. Stres atau yang kita bisa sebut tegangan adalah respons material terhadap gaya atau beban eksternal yang menyebabkan deformasi untuk membantu kita menganalisis dan memahami distribusi tegangan pada struktur yang kompleks. Nah, seperti yang bisa dilihat pada layar ya, ada gambaran dari kubus yang awalnya tuh sebenarnya cuma ada 3 doang, X, Y, Z. Tapi stres itu kan pada suatu benda tuh dapat kita lihat tuh nggak cuma dari satu arah ya, bisa dari ZZ, ZY, ZX, XZ, XY, XX, dan YZ, YY, dan YX. Mana yaitu semua tentunya berkorelasi dengan material dan juga benda itu sendiri. Nah, stress tensor atau tensor seperti yang bisa kita lihat pada layar adalah representasi matematis yang digunakan untuk mendeskripsikan keadaan tegangan di dalam suatu material pada setiap titik. Ketika material dikenai gaya atau beban, tegangan akan terdistribusi ke seluruh arah pada volume material tersebut. Tensor atau tegangan memungkinkan kita untuk memahami bagaimana gaya ini bekerja serentak pada berbagai arah, baik tegangan normal maupun geser. Nah, struktur dari tegangan tensor ini bisa kita lihat pada matriks 3x3 juga ya, mana setiap elemen mewakili komponen tegangan pada satu arah dalam sistem koordinat 3 dimensi. Setiap elemen tensor diberikan 2 indeks, yang pertama menunjukkan arah tegangan pada bidang normal, dan yang kedua menunjukkan arah gayanya. Seperti bisa dilihat ya, ini XY, XZ, dan XX. Kalau dia kayak gitu untuk stress tensor. Lalu untuk prinsipal stress adalah untuk material yang lentur ya, prinsipal stress itu misalnya logam, kita lebih tertarik untuk menilai tegangan geser dengan material tersebut karena material yang lentur akan rusak jika tegangan geser mencapai nilai tertentu. Dan untuk material yang rapuh, misalnya keramik, kita perlu memperhatikan nilai tegangan normal karena material keramik biasanya rusak akibat tegangan normal. Nah, lalu untuk yang berikutnya yaitu mengenai equivalent stress. Sebentar, terdapat satu ini ya, problem. Saya balikin lagi. Nah, ini lanjut mengenai equivalent stress atau yang bisa kita lihat adalah von Mises stress. Von Mises stress adalah salah satu bentuk paling umum dari equivalent stress yang didasarkan pada kriteria von Mises untuk kegagalan material. Kriteria ini menyatakan bahwa kegagalan material dapat terjadi ketika distorsial energi atau energi distorsi mencapai nilai yang sama dengan energi distorsi yang diperlukan untuk menyebabkan kegagalan di bawah kondisi tegangan uniaksial. Von Mises stress juga merupakan ukuran tegangan yang diambil dari kombinasi ketiga prinsipal stress. Kegagalan terjadi ketika tegangan von Mises ini melebihi kekuatan lulu atau yield strength dari sebuah material. Nah, untuk local equilibrium adalah kondisi di mana gaya dan momen yang bekerja pada elemen kecil dari suatu material berada dalam keadaan seimbang secara lokal. Ini berarti bahwa setiap titik kecil di dalam material tidak ada percepatan dan semua gaya serta momen yang bekerja pada elemen tersebut saling meniadakan satu sama lain. Dalam konteks mekanika material dan mekanika kontinu, local equilibrium adalah kondisi yang memastikan bahwa setiap bagian kecil dari material tidak mengalami percepatan atau rotasi yang seimbang akibat gaya-gaya yang bekerja. Kondisi ini penting dalam analisis tegangan, deformasi, dan respons material terhadap beban eksternal.
Pentingnya local equilibrium ini adalah untuk kurang lebihnya dua ya, saya kerucutkan. Yang pertama keseimbangan gaya dan momen dalam elemen infinitesimal. Yang kedua adalah aplikasi dalam analisis tegangan atau stress analysis. Nah, lanjut ke yang berikutnya yaitu mengenai linear elastic materials. Ya bisa kita ketahui ya, atau yang dari saya dapatkan dari kakak mentor, perilaku material itu hanyalah bagaimana suatu material merespons ke lingkungan fisik. Hal ini dapat bersifat struktural, kimia, termal, listrik, atau bersifat magnetis. Semua properti seperti kepadatan massa, modulus, elastisitas, konduksivitas termal, dan lain-lain dianggap sebagai material properti. Setiap material tentunya mempunyai nilai unik terhadap material propertinya. Perbedaan sifat antar bahan disebabkan perbedaan struktur mikro dan struktur molekul. Misalnya karet menawarkan ketahanan yang lebih kecil terhadap deformasi dibandingkan struktur baja. Jadi karet harus merenggang lebih lama dibandingkan baja struktural sebelum dapat menopangnya dengan bobot mati yang sama. Mengukur perilaku ini dalam persamaan matematis adalah inti dari suatu materi model atau linear elastic material. Ini kayak gitu, dan ini adalah di bawahnya ada grafik terkait dari tegangan dan regangan, dimana untuk material elastik plastik kita bisa lihat grafiknya dari yang awalnya konstan berubah saat dia mencapai titik maksimalnya. Untuk hyperelastik itu dia seperti wavy gitu ya, dan yang terakhir time dependent itu saat mencapai waktu tertentu dia mengalami perubahan yang benar-benar signifikan sampai turun ke bawah lumayan panjang. Nah, berikutnya adalah thermal strain, di mana thermal strain sendiri pada material elastis adalah total jumlah dari strain elastis dan thermal. Thermal strain sendiri terjadi tanpa menyebabkan thermal stress, jadi thermal strain saja. Nah, sifat material yang menunjukkan perubahan ukuran benda seiring perubahan suhu disebut juga sebagai koefisien ekspansi thermal atau CTE. Dan untuk saya referensi ini, di mana thermal strain itu biasanya muncul dalam bentuk normal atau biasanya isotropik atau sama dalam sebuah arah. Nah, bisa dilihat ada rumus dari thermal strain sendiri ya, yaitu yang ini, dimana biasanya temperatur referensinya itu di 0 tergantung dari kondisi analisisnya. Nah, jadi deformasi itu terjadi, deformasi pada kondisi thermal itu terjadi dengan beberapa alasan ya. Yang pertama ekspansi bebas, yang kedua ada ekspansi dengan batasan, yang ketiga adalah perbedaan CTE antar material atau yang seperti tadi saya bilang sempat jelaskan. Bisa dilihat juga pada layar ada rumus dari thermal strain sendiri, elastic strain, dan juga stress. Nah, saya lanjut ke struktural nonlinearity yang berikutnya, yaitu mengacu pada perilaku struktur yang mematuhi prinsip superposisi akibat perubahan geometri atau sifat material di bawah beban yang tinggi. Nah, perlu kita ketahui juga ya, perbedaan linear dan nonlinear struktural ini ada pada linearitas antara beban atau deformasinya. Sedangkan untuk untuk linear itu dapat diprediksi dengan linearitas antara beban dan deformasi, sedangkan untuk non-linear ada faktor lain yang dapat membuat responsnya lebih kompleks. Sistem mekanis yang respon gaya perpindahannya adalah linear disebut sistem linear. Sebuah pegas sederhana merupakan contoh sistem linear, dan kekakuan pegas terhadap tetap konstan sepanjang deformasi itulah sebabnya respon gaya untuk perpindahan tertentu meningkat secara linear. Nah, jenis linear non-linear struktur itu ada 3 ya, yaitu yang pertama material non-linearitas akibat perubahan pada sifat material ketika stres meningkat. Yang kedua ada geometric non-linearitas akibat perubahan signifikan pada geometri struktur. Yang ketiga adalah non-linearitas boundary condition atau non-linearitas yang disebabkan oleh perubahan dalam kondisi ada tumpuan yang dinamis. Lebihnya itu untuk struktural nonlinearity, dan pada grafik bisa dilihat juga ya.
grafik fungsi terhadap X. Jadi boundary condition linearity mungkin saya coba jelasin dua ya. Salah satu, mengenai boundary condition linearity itu muncul akibat struktur berubah secara signifikan, dan contohnya itu ya struktur yang kontak secara intermittent seperti sambungan baut yang mulai melonggar atau struktur yang berada pada tumbuhan elastis. Kurang lebihnya kayak gitu untuk struktural linearity. Dan metode analisis struktural non-linearity itu yang diajarkan itu ada 3 ya. Yang pertama finite element analysis, penerapan FEA untuk permodelan non-linearitas dengan menggunakan metode pendekatan numerik. Yang kedua ada iterative solution techniques, dan yang ketiga ada load incrementing techniques. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu mengenai large deformation. Di sini ada 4 poin ya, mengenai large strain, large rotation, stress stiffening, dan spin softening. Kita perlu tahu dulu, large deformation adalah situasi ketika struktur mengalami perubahan bentuk yang signifikan akibat beban yang diterapkan, mengakibatkan perubahan besar dalam geometri yang mempengaruhi respons struktural. Contoh dari large deformation ini bisa kita lihat pada bidang teknik sipil, penerbangan, biomekanika, dan juga bidang lainnya yang melibatkan deformasi besar. Perbedaan antara small deformation dan large deformation bisa kita ketahui, yaitu dimana kalau small deformation atau linear deformation itu lebih ke perubahan bentuk yang minimal, dan large deformation adalah perubahan bentuk yang signifikan dengan melihat pada deformasinya. Mengapa large deformation itu penting? Yang pertama, pengaruh pada kekuatan strukturnya, supaya kita sebagai engineer kedepannya bisa lebih memastikan untuk distribusi tegangan dan juga distribusi kekakuan dari suatu struktur. Yang kedua adalah kebutuhan akan analisis nonlinear, dan yang ketiga aplikasi di dunia nyatanya. Seperti contohnya diperlukan dalam desain jembatan gantung, komponen pesawat, biomekanika, dan bangunan yang rentan terhadap deformasi besar. Nah, jenis-jenisnya dari large deformation itu ada 3. Geometric nonlinearity atau nonlinearitas yang disebabkan akibat perubahan bentuk dan posisi yang signifikan pada struktur. Material nonlinearity yang adalah bila bahan tidak lagi mematuhi hubungan linear antara tegangan dan regangan di bawah deformasi besar. Dan yang ketiga adalah kontak nonlinearity, terjadi bila interaksi kontak secara permukaan yang mengalami perubahan bentuk yang lumayan besar. Namanya kayak itu untuk large deformation. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu structural dynamics, yang adalah poin inti ya dari FEA sendiri, mana dari mempelajari structural dynamics itu kita ingin menentukan frekuensi alami dan metode bentuk struktur dan mode bentuk struktur, dan juga kita ingin mengetahui frekuensi di mana sistem cenderung berosilasi tanpa beban eksternal, dan pola deformasi struktur pada setiap frekuensi alami. Dan bisa kita lihat pada bagian kiri atas ya, ada mass, acceleration, damping, velocity, stiffness, displacement, dan load, mana itu adalah persamaan gerak atau equation of motion, dengan M adalah matriks massa, C adalah matriks redaman, K adalah matriks kekakuan, dan F dalam kurung T adalah beban dinamis, dan U dalam kurung T adalah displacement sebagai fungsi waktu. Dan untuk respon dari structural dynamics ini ada 3, yaitu beban statis, beban harmonik, dan beban impulsif. Prinsip dasar dari model analisis ada di poin paling atas itu ya, seperti yang dilihat pada layar. Ada M, U double dot, dan C U dot dalam kurung T fungsi waktu, dan plus K U fungsi waktu sama dengan F untuk fungsi waktu. Kurang lebihnya itu. Terus ya, kurang lebihnya itu untuk structural dynamics, dan yang berikutnya adalah modal analisis juga, untuk ya basicnya kita untuk menganalisa numerik
menganalisis numeriknya sebenarnya bisa ya melalui software ANSYS, tapi untuk hasil yang lebih valid lagi bisa kita lakukan perhitungan. Memang perhitungan-perhitungannya bisa kita lihat pada layar ya. Untuk menghitung displacement bisa kita gunakan rumus ini, untuk menghitung akselerasi bisa kita gunakan rumus ini, untuk menghitung modal analisis juga kita bisa menggunakan rumus ini. Kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah time domain dynamic problems. Dan ini adalah gabungan dari kinetic energy plus potential energy yang menghasilkan rumus F untuk fungsi waktu. Dan dari kinetic energy potential energy bisa lebih dijabarkan lagi, bisa jadi kinetic energy, dissipated energy, dan potential energy menghasilkan hasil usaha. Dan MU sendiri adalah energi dalam atau initial force. Nah, lanjut ke outline kedua mengenai simulasi. Jadi dari CAD/CAM atau pihak yang menyelenggarakan instansi yang bekerjasama dengan MSIB MBKM ini, CAD/CAM memberikan kami wadah yaitu ASNIS Innovation Course, di mana di dalamnya terdapat beberapa file atau beberapa percobaan dari simulasi yang bisa kami coba untuk kami mempelajari dan juga kami lebih telah ya mengenai simulasi numerik atau simulasi berbasis komputer. Ini simulasi yang pertama, saya melakukan 3 simulasi, dan ini adalah simulasi pertama dari 3 simulasi, yaitu simulasi mengenai large strain necking of a tensile bar specimen, dimana pada layar bisa dilihat ya sebentar. Nah, ini ada yang pertama mengenai directional deformation pada aksi sumbu X, yang pada nilainya itu kita bisa lihat 2,3975 E max itu adalah nilai deformasi yang sangat lumayan kecil lah, yang menunjukkan bahwa perpanjangan di sepanjang sumbu ini hampir tidak terlihat. Lalu yang kedua, directional deformation untuk sumbu Y. Untuk nilai deformasi arah Y ini sebesar 3 mengindikasikan perubahan panjang yang besar akibat gaya tarik. Nilai ini menunjukkan material mengalami deformasi yang signifikan, bahkan mungkin mencapai tahap necking, di mana penampang mulai menyempit akibat gaya tarik ya. Bisa dilihat pada gambar. Dari 2 data ini bisa kita coba cari kesimpulan, atau bisa kita simpulkan deformasi besar itu di sumbu Y adalah ciri dari necking yang merupakan indikator bahwa material telah mengalami deformasi plastis yang substansial. Hal ini sesuai dengan perilaku pada tensile test, di mana elongasi yang terjadi sebelum material akhirnya patah. Lalu kita bisa lihat di hasil equivalent stress atau tegangan ekuivalen, di mana nilai maksimumnya itu adalah 415,3. Tegangan ini mewakili kekuatan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu material pada tahap deformasi besar atau sebelum necking terjadi. Jika dibandingkan dengan kekuatan tarik dari berbagai material, nilai 415,3 megapascal ini seringkali sesuai dengan kekuatan logam medium atau baja struktural atau paduan aluminium. Jadi dari analisis kesesuaian dengan standar uji tarik yang saya simulasikan ini, nilai ini sesuai dengan kondisi material yang mencapai batas kekuatan tarik maksimum, terutama pada titik di mana necking dimulai. Dalam uji tarik standar, titik ini sering diukur dengan sebutan ultimate tensile strength atau UTS sebelum terjadi penurunan beban akibat necking. Jika material Anda memiliki nilai UTS serupa, maka hasil simulasi ini bisa dianggap sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Dan itu adalah analisis simulasi dari equivalent plastic strain dengan nilai maksimum yang saya dapatkan yaitu 1,3519, mana nilai tegangan plastis yang besar menunjukkan bahwa material yang telah mengalami deformasi plastis ini mengalami deformasi plastis secara substansial. Ini berarti material telah melampaui batas elastis dan mengalami perubahan bentuk permanen. Angka ini mendekati batas regangan pada banyak material ulet.
Nah, relevansinya juga terhadap standarnya itu pada uji tarik standar ragangan plastis tinggi seperti ini biasanya terlihat setelah melewati batas lulu atau yield point, menunjukkan bahwa material telah mencapai deformasi maksimum yang ditahan tanpa kembali ke bentuk awal. Lebihnya itu untuk simulasi dari large strain necking of a tensile bare specimen, dan kesimpulan dari simulasi ini tuh kesesuaian dengan perilaku uji tarik standar itu sudah lumayan. Secara keseluruhan simulasi ini tampaknya sudah sesuai dengan standar uji tarik, terutama pada nilai equivalent stress yang sebesar 415,3 megapascal dan equivalent plastic strain 1,3519 yang berada dalam kisaran karakteristik material yang diuji. Jika memungkinkan juga kita perlu membandingkan ini dengan standar data yang sudah ada ya dalam PowerPoint ini, tapi itu akan lebih ini akan saya perbaiki di setelah saya mengikuti program. Next ke yang berikutnya, yaitu simulasi analisis mengenai cell phone drop test, dimana sebentar. Oke, lanjut. Simulasi mengenai cell phone drop test, dimana dapat kita lihat ada 3 simulasi yang saya lakukan, yaitu simulasi total deformation, simulasi equivalent elastic strain, dan equivalent plastic strain. Untuk deformasi total sendiri didapatkan angkanya itu di 65,241. Sebelum itu kita perlu tahu dulu deformasi total atau total deformation adalah perubahan bentuk keseluruhan dari benda setelah bertumbuk atau mengalami gaya atau perubahan pada bentuk. Dan pada kecepatan 5,42 meter per second ini, deformasi yang terjadi pada ponsel akan menggantung pada bahan casing, dimana bahan yang saya gunakan di sini itu kalau saya tidak salah itu aluminium ya. Materialnya itu ya aluminium. Jadi bisa dilihat kekuatan dari aluminium untuk cell phone dengan bentuk geometri seperti ini tuh didapatkan hasilnya tuh seperti ini. Dan deformasi besar itu bisa menjadi indikasi potensi kerusakan fisik, terutama pada komponen-komponen yang tidak terlalu fleksibel, dimana bisa kita lihat deformasi yang terjadi itu kalau kita lihat pada gambarnya tuh di sini ya. Tapi berdasarkan hasil software analisis dari ANSYS itu deformasi totalnya tuh yang paling mengalami total deformation itu di bagian pojok kanan dan bagian pojok kanan atas dan bawah dari cell phone itu sendiri. Yang berikutnya ada simulasi dari equivalent plastic strain. Nah, equivalent plastic strain ini dilakukan untuk mengetahui ragangan elastis yang masih dalam batas kemampuan material untuk kembali ke bentuk asalnya setelah gaya eksternal dihilangkan. Kayak bisa kita lihat sebagian besar material menunjukkan ragangan elastis sebagian tersebut, artinya masih dalam kondisi aman dan tidak mengalami kerusakan permanen ya. Seperti ini juga. Jadi kondisinya tuh di sini stress dan strainnya tuh hanya terdapat pada titik yang memang mengalami collision atau benturan terhadap permukaan. Berbeda dengan total deformation yang bisa kita lihat sangat universal sekali ya, nggak cuma di satu titik, melainkan mengakibatkan deformasi itu di semua bagian dari cell phone itu sendiri. Yang tidak terkena itu hanya di bagian tengah sini. Untuk stress dan strain itu bisa kita lihat kalau untuk strainnya itu di sini, dan untuk stressnya itu di sini. Kalau kayak gitu untuk simulasi cell phone drop test. Kita lanjut ke simulasi yang terakhir, yaitu simulasi dari toy drone blade, mana ada 2 simulasi juga yang saya lakukan ya. Di sini ada equivalent von Mises stress dan ada total deformation. Stress itu dapat dilihat tuh terjadi hanya di bagian hubung atau di bagian pusat. Perlu kita ketahui dulu nilai tegangan maksimum didapatkan dari hasil analisis adalah 50,857 megapascal. Ini menunjukkan bahwa bagian blade yang saya tadi sempat sampaikan yang
terhubung dengan pusat itu mengalami tegangan paling tinggi, terutama di bagian transisi antara hubungan tengah blade ini dengan bilah blade. Tegangan terdistribusi secara tidak merata ya, cuman terdistribusi di sini, dan dengan area tegangan maksimum ditandai dengan warna merah terkonsentrasi di sekitar sambungan antara hub dan blade. Area ujung blade menunjukkan tegangan yang jauh lebih rendah dengan nilai 0,09341. Ini ya bagian-bagian ujung ini. Lalu untuk total deformation bisa kita lihat nilai deformasi maksimum yang terjadi pada blade yaitu 46,076, dan deformasi terbesar ini berada di ujung blade yang wajar mengingat jaraknya yang jauh dari pusat rotasi dan gaya sentrifugal cenderung lebih besar di daerah sini dan sini. Distribusinya deformasi cenderung lebih tinggi di ujung blade ya, di warna-warna merahnya, sedangkan daerah yang dekat hub atau penghubung ini mengalami deformasi yang lebih kecil, sebagaimana terlihat dengan gradasi warna yang lebih biru menuju ke pusatnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan mengenai simulasi yang ketiga ini, simulasi dari toy drone blade, yaitu area kritis yang harus diperhatikan adalah bagian antara hub dan blade untuk equivalent von Mises stress, karena di sana terjadi konsentrasi tegangan yang tinggi. Jika tegangan ini melebihi batas suatu material, blade bisa mengalami kerusakan atau mengalami kegagalan struktural di area tersebut. Lalu untuk deformation atau total deformation, ujung blade mengalami deformasi paling signifikan ya, karena wajar, itu adalah bagian yang mengalami gaya sentrifugal paling besar, dan juga dari momen puntir ya tentunya yang di pinggir-pinggir saja yang akan mengalami nilai paling tingginya. Ini bisa mempengaruhi performa aerodinamis drone dan stabilitas putarannya. Kurang lebihnya itu untuk simulasi. Dan lanjut saja ke outline yang ketiga, yaitu mengenai sertifikat. Puji Tuhannya dari puji Tuhannya dari program MSIB, magang bersertifikat Indonesia ini, saya diberikan berkat yaitu sertifikat internasional dan juga sertifikat batch menyelesaikan suatu course dari ANSYS Innovation Course itu sendiri, dan juga sertifikat dari MSIB setelah menyelesaikan magang studi independen ini dengan lancar, dan juga ya dengan mendapat juga beberapa prestasi ya dalam keberjalanan MSIB kali ini. Oke, kurang lebihnya itu untuk presentasi dari saya. Saya kurang lebihnya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya masih dapat banyak kekurangan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rifki dan juga bapak-bapak dosen yang sudah membantu kami mahasiswa untuk mengkonversi nilai kami, SKS kami, sehingga kami dapat menambah nilai-nilai kami masing-masing untuk nantinya kami lulus. Dan untuk konversi dari mata kuliah sendiri ini, dari saya berencana untuk mengkonversikan 3 mata kuliah ya. Yang pertama yaitu statika struktur, yang kedua material teknik, yang ketiga adalah metode numerik, di mana ketiganya itu memiliki korelasi dengan FEA, di mana statika struktur ya kita mempelajari juga struktur dari material tersebut, kan ketahanannya, kekuatannya, kan titik ngeluluhnya juga, yang kemudian juga dikorelasikan dengan material teknik, di mana dalam uji simulasi atau software simulasi numeriknya juga perlu kita persiapkan material-material yang tentunya akan kita gunakan dan yang lebih efisien dan juga lebih optimal untuk kita simulasikan. Semisal kita ingin membuat geometri atau kita ingin membuat sebuah alat dengan desain tertentu. Yang ketiga adalah metode numerik, di mana metode numerik ini adalah berkorelasi juga dengan FEA, dengan yang diajarkan oleh kakak mentor, di mana korelasinya itu terdapat di
hasil atau di cara kita menemukan hasil dari pengujian, dimana kita perlu mempersiapkan baik itu dari meshing, baik itu dari syarat-syarat atau bahan-bahan untuk kita menguji simulasinya, kurang lebih seperti itu. Jadi terima kasih lagi sekali lagi untuk Pak Reki dan juga bapak-bapak dosen tim yang membantu konversi SKS. Kurang lebih saya mohon maaf, terima kasih dan Tuhan memberkati.